kita juga harus mengantisipasi potensi kemacetan karena kebutuhan mobilitas masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya kalau ke Bandung ya, kayak lihat weekend tuh, Bandung macet banget. Ini bukan reward ya, bukan penghargaan, terus terang. Ini tantangan bagi kami di pemerintah daerah, khususnya provinsi sama kabupaten kota, bahwa stigma atau penilaian bahwa kota Bandung termacet. Dari Jakarta, saya ke kota Bandung. Sebuah kota dengan energi kreatif yang besar dan gaya hidup yang dinamis. Namun, mobilitas warganya juga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dan seperti kota-kota besar lainnya, kota Bandung memiliki salah satu tantangan yang tidak sederhana, yaitu adalah kemacetan. Bisakah kota Bandung lepas dari permasalahan tentang kemacetan? Yuk kita cari tahu. Saya Syifa dan inilah Jelajah Moda. Sebagai kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, Cekungan Bandung atau Bandung Raya membentang seluas 3.497 km persegi di 5 wilayah administratif Jawa Barat, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Sumedang. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat rata-rata 16,7 juta pergerakan orang terjadi setiap hari di kawasan ini. Sayangnya, lebih dari 70% masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi. Dikenal sebagai kawasan pendidikan dan destinasi wisata, menjadikan mobilitas di Bandung Raya pun nyaris tak pernah berhenti. Sehingga kebutuhan akan transportasi publik yang andal menjadi kian mendesak. Menjawab tantangan ini, pada tahun 2021, Bandung menjadi salah satu kota yang memperoleh layanan subsidi angkutan massal berbasis jalan dengan skema By the Service dari Kementerian Perhubungan. Dikenal dengan nama Transmetro Pasundan, layanan ini beroperasi di 5 koridor dan diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan transportasi perkotaan yang andal dan terjangkau. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berhasil mengambil alih 2 koridor layanan Transmetro Pasundan pada tahun 2024, disusul 3 koridor lainnya pada tahun 2025. Transmetro Pasundan pun bertransformasi menjadi Metro Jabar Trans. Bagaimana warga Bandung menerima kehadiran Metro Jabar Trans? Apakah kehadiran Metro Jabar Trans mampu menjadi solusi kemacetan di kota ini? Nah, untuk mengetahui angkutan umum massal lebih lengkapnya di Bandung, saya hari ini nggak sendiri karena saya bakal ditemenin sama kawan saya dari Bandung. Hai Andrew. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat dong. Sehat. Yuk, kita hari ini mau naik Metro Jabar Trans ya. Dan kita harus ke halte nih? Yes, kita harus nyebrang ke halte karena naik turunnya harus ke sana sampai sembarangan. Oke, let's go kalau gitu. Sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Metro Jabar Trans kini telah melayani 6 koridor dengan armada sebanyak 72 bus medium dan 23 bus besar. Pada tahun 2025, tercatat lebih dari 2,3 juta penumpang telah menggunakan layanan ini dengan tingkat keterisian rata-rata 43,8%. Kalau ngomongin transportasi umum kali ya, dulu tuh paling inget zaman sekolah, SMA lah. SMA itu naik angkot. Naik angkot dari rumah gitu kan, harus sampai 3 kali naik turun, transit lah kalau ngomong sekarang kan. Ngetem dulu angkotnya, belum panas, belum kita kalau lagi telat sekolah kan buru-buru gitu kan. Dengan hadirnya ada Metro Jabar Trans ini sebenarnya asik sih, seru, enak. Anak-anak zaman sekarang tuh enak banget, kayak adem, dingin ya kan. Terus lainnya lebih panjang, kita nggak perlu turun-turun gitu kan. Terus udah gitu nyaman, kita bisa naik di halte terjadwal. Ya udah enak sebenarnya sih kalau lihat transportasi sekarang itu. Semua perubahan ini didukung oleh layanan yang berstandar termasuk tarif yang terjangkau.
Tarif Metro Jabar Trans sebesar Rp4.900 bisa dibayar dengan kartu elektronik atau kris, serta Rp2.000 untuk pelajar, lansia, dan disabilitas. Dengan biaya hemat dan rute yang melewati titik-titik strategis, manfaat layanan ini diharapkan dapat dirasakan warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Kalau ke Bandung ya, kayak lihat weekend tuh, Bandung macet banget. Isinya tuh orang-orang wisatawan lokal juga kan, otomatis mereka mau liburan ke sini, mau healing katanya kan. Terus akhirnya ya kena macet-macet juga gitu kan. Kalau di Bandung sebenarnya udah lihat Metro Jabar Trans sendiri tuh udah masuk ke beberapa tempat wisata. Mereka udah ngelewatin. Udah gitu terintegrasi juga, ada terkoneksi dengan beberapa moda transportasi. Kayak misalkan kita dari stasiun Bandung atau mungkin dari Padalarang, KCIC itu kan udah ada gitu. Jadi sebenarnya udah lebih enak. Nah, satu lagi Ndro, kan kamu udah orang Bandung banget nih, udah ngerasain banget transportasi dari zaman dulunya kamu kecil sampai sekarang udah bertransformasi gitu kan. Pasti kamu punya harapan-harapan ke depannya gitu ya, beberapa tahun lagi. Pengennya jadi apa sih transportasi di Kota Bandung nih? Harapannya ya, sebenarnya pengennya pemerintah itu nggak berhenti cuma sampai Metro Jabar Trans aja. Jadi teruslah di-improve, terus ditingkatkan. Kayak misalkan armada ditambahin, terus fasilitasnya juga ditingkatkan. Otomatis orang-orang tuh bisa lebih nyaman kan. Harapan seperti yang disampaikan Andrew tadi adalah refleksi dari kebutuhan nyata warga kota. Komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan program By the Service dari Kementerian Perhubungan menjadi salah satu upaya nyata untuk menata angkutan umum perkotaan di Bandung. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, saya bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Selamat Bapak, siang. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Akhirnya saya sampai juga nih Pak di Ya. Gedung Sate. Kita Alhamdulillah. kemana nih Pak abis ini? Ayo, langsung kita ke atas aja ya. Ini Oke. ada apa? Menara rooftop Oh. di atas. Wah, Oke, menarik ya, tuh, Pak. oke, Ayo, Pak. ya. Bapak makasih ya Pak udah Ya. undang ke sini. Ya, Udah sama-sama. diajak ke sini view Bandung ya. kelihatan semua dari sini. Dan tadi saya juga udah nyobain ini Pak, Metro Jabar Trans. Oh, oke. Itu nyaman banget Pak. Ya. Nyaman banget, udah enak banget, udah rapi banget. Silakan Pak. Bandung itu salah satu pilot project gitu ya di antara kota-kota metropolitan yang lain. Ya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik program tersebut. Tadi betul dikatakan bahwa program ini pertama ada stimulus, artinya pemerintah pusat masuk memperkenalkan konsepnya, kemudian kita belajar, dan pada akhirnya sekitar tahun 2024 akhir ya, penyelenggaraannya atau pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Nah itu salah satunya tadi dengan perbaikan layanan. Nah, selanjutnya Pak, selain MJT ini, pastinya Pemda Jabar tuh punya langkah-langkah strategis lainnya untuk mengatasi kemacetan di Bandung. Apa ada proyek-proyek lainnya Pak, atau mungkin kebijakan-kebijakan baru gitu ya dari pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan selain MJT? Perencanaan secara makro itu dari tahun 2020 sebetulnya. Kalau misalkan kita bagi dalam grand design kita sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, kalau misalkan kita bagi dalam beberapa segmen, ya kalau kita berbicara tadi 2020 ya sampai dengan 2024 itu kan pengenalan program by the service atau pembelian layanan gitu ya. Konsepnya sudah jalan. Nah, kemudian tahun 2025 sampai dengan 2027 kita akan masuk ke dalam proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Mungkin ini sudah ada di beberapa kota termasuk Jakarta gitu ya. Nah, di BRT ini kita akan menambah layanan. Jadi total tadi kalau misalkan yang saat ini existing ada 5 koridor, nanti kita ada 21 koridor. Jadi dari seluruh Bandung Raya ini jaringan utamanya akan terlayani oleh BRT. BRT termasuk pembangunan jalur khusus atau dedicated lane yang memang ada
di Kota Bandung atau di kota inti gitu. Nanti sesudah tahun 2027 kita masuk ke dalam proyek pembangunan perkeretaapian Bandung Raya. Nah, sehingga nanti sekitar tahun 2030, nah kebetulan saat ini sedang berproses pula melalui skema KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kita akan masuk kepada proyek LRT Bandung Raya. Itu juga sama, ada 5 koridor total gitu yang akan melayani masyarakat Bandung, terutama di Bandung Raya. Nah, jadi nanti ke depannya sistem atau jaringannya itu akan terbagi menjadi jaringan utama yang berbasiskan kereta, kemudian nanti ada pengumpan melalui bis, dan yang terakhir adalah angkot yang akan melayani nanti daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh dua moda ini, tapi saling terintegrasi. Dan harapannya ke depannya kita ada bukan hanya integrasi fisik, tapi ada integrasi layanan dan integrasi tarif. Proyek ini memang kita lakukan bertahap. Ini tidak bekerja sendiri kami gitu ya. Ada pemerintah pusat pula di situ Kemenhub, ada pemerintah kabupaten kota yang lebih utama lagi karena hampir sebagian besar jaringan transportasi itu ada di kewenangan pemerintah kabupaten kota. Kurang lebih gitulah. Big picture kita sampai dengan 10 tahun ke depan. Pembangunan sistem transportasi publik di Bandung masih terus berjalan. Ini adalah bagian dari upaya menjadikan lalu lintas kota ini lebih ramah dan nyaman. Di tengah proses tersebut, peran serta masyarakat dan para wisatawan sangat dibutuhkan, khususnya dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal perkotaan yang sudah tersedia. Menata transportasi publik bukan perkara instan. Diperlukan komitmen berkelanjutan, lintas sektor, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat. Bandung sedang berbenah. Yuk kita dukung bersama. Dan setelah ini saya akan berkunjung ke kota lain yang pastinya punya sistem transportasi angkutan massal yang andal yang dikelola secara mandiri. Kira-kira di mana ya? Ikutin perjalanan saya di Jelajah Moda episode selanjutnya.